Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam olahraga. Sobat Ajas yang bahagia, pada dasarnya safety adalah suatu hal yang kita perlukan jika kita ingin semuanya atau semua kegiatan kita berjalan dengan baik dan benar. Pun demikian halnya dengan olahraga panahan, di mana di dalam olahraga panahan ini itu adalah olahraga yang sangat menjunjung tinggi aspek-aspek safety itu ya. Seperti dalam sebuah peribahasa yaitu when you're gambling with your safety, you're gambling with your life. Nah, begitulah. Baik, di pada video kali ini akan kami bahas mengenai beberapa aspek safety pada olahraga panahan. Baik, kita mulai saja. Jadi pada dasarnya kami membagi aspek safety pada olahraga panahan itu menjadi 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek peralatan, yang kedua adalah aspek tempat atau lokasi, dan ketiga adalah aspek perizinan atau regulasi. Kita bahas yang pertama yaitu aspek peralatan. Pada aspek peralatan ini, sebelum kita melakukan kegiatan memanah, para pemain atau atletnya itu sudah menggunakan peralatan safety. Jadi masing-masing itu sudah pakai sendiri dan itu tidak dipinjamkan ke teman-temannya gitu ya. Salah satu alat safety itu yang pertama adalah finger tap. Finger tap itu ialah aksesoris safety untuk melindungi jari-jari kita agar tidak kapalan atau bengkak. Jadi misalnya nih ada pemanah bermain panahan, dia menggunakan busur dengan LBS atau berat tarikan 20 LBS. Mungkin itu pada berat saat itu tidak begitu terasa. Nanti lain ceritanya kalau dia menggunakan busur dengan berat tarikan 24 LBS misalnya, 30 LBS atau 34, 36, apalagi 40 LBS ke atas. Itu terasa sekali tarik perihnya di jari itu. Bagi sobat Ajas yang kebetulan bukan menarik panahan dengan sistem 3 finger, maka dia menggunakan thumb ring. Karena kalau untuk thumb ring ini dia khusus untuk pemanah yang menggunakan tarikan finger draw kalau nggak salah ya. Jadi di jempolnya itu diberikan yang namanya thumb ring. Nah, fungsinya sama seperti finger tap tadi ya. Cuma kalau tadi finger tap untuk protektor 3 jarinya yang biasa dipakai mana, kalau thumb ring itu untuk jempol. Jadi prinsipnya sama aja. Kemudian aksesoris safety yang lainnya ialah arm guard gitu ya. Arm guard itu dipasang di sini, jadi untuk melindungi lengan kita dari lecutan tali atau string busur. Jadi kalau kita selesai manah itu ya, itu talinya itu sangat dekat dengan posisi ini. Nah, ini bagi pemula bahkan pemain profesional pun itu bisa aja tali busurnya itu terbentur ke sini, dan itu nantinya akan meninggalkan luka memar bahkan lecet gitu ya. Jadi untuk melindungi hal tersebut maka digunakan yang namanya arm guard gitu. Untuk ukurannya bermacam-macam, ada yang cuma segini, ada juga yang dia sangat lebar, dia nutupin dari sini sampai siku lengan sini, ada juga. Tapi harganya, modelnya itu dan mereknya bervariasi tergantung kebutuhan dari sobat Ajas semua. Kemudian peralatan lainnya ialah chest guard, yaitu chest guard itu dipasang di bagian dada sebelah sini ya. Itu fungsinya untuk melindungi bagian dada kita dari lecutan tali busur gitu ya.
Jadi kalau kita memanah itu dia membentuk sudut, di mana salah satu sudutnya itu dia sampai mendekati bagian dada kita gitu ya. Nah ini mohon maaf ini untuk sobat archers yang bagian dadanya sedikit besar. Nah ini bisa kena gitu ya, bisa kena. Dan itu saya sih belum pernah ngerasain sih, cuma katanya sakit sekali gitu ya. Jadi untuk melindungi itu dibuatlah namanya chest guard. Khusus sobat archers yang menggunakan pakaian longgar atau menggunakan hijab atau hijab lebar dan lain sebagainya, maka chest guard itu menjadi sangat berguna, karena nanti dengan menggunakan chest guard itu bagian baju yang lebar tadi akan ngepres gitu ya, akan tertutup, sehingga dia berfungsi dua hal sekaligus, yaitu bisa melindungi bagian dada itu sendiri, kemudian melindungi bajunya juga supaya tidak terkena lesatan tali busur gitu ya. Itu adalah beberapa aksesoris safety yang dimiliki oleh atletnya itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada aspek safety dari sisi aspek tempat ya. Sebelum memanah, hendaknya kita perlu memastikan agar tempat tersebut tidak dilalui oleh banyak orang ya. Jadi ketika kita menyiapkan suatu tempat yang kita programkan untuk tempat panahan, nah kita harus memastikan dulu tempat itu bukan orang lalu lalang gitu ya, bukan orang lalu lalang. Kita pastikan dulu agar tempat itu lumayan sepi gitu ya. Kemudian idealnya sih ya, tempat itu dikhususkan untuk tempat panahan ya, bukan untuk yang lain gitu ya. Tapi misalnya kalau memang tidak memungkinkan ya, misalnya lahannya terbatas, dan lahan terbatas itu untuk olahraga yang lain juga ya, berarti ya itu tinggal dibicarakan aja baiknya gimana. Misalnya hari Selasa, Rabu panahan, Kamis, Jumat untuk olahraga lainnya, Sabtu, Minggu untuk olahraga yang lainnya lagi, begitu seterusnya. Jadi intinya diatur aja gimana enaknya gitu ya. Baik, saya menceritakan suatu studi kasus, yaitu yang terjadi pada tahun 2019. Pada tahun itu terjadi sebuah kejadian yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal gitu ya. Jadi kejadian ini sangat viral pada waktu itu. Ini bahkan di grup-grup panahan yang saya ikuti ini juga rame ya, entah itu grup yang di Facebook, entah itu grup yang di grup Yahoo Group, kemudian di WA Group waktu itu, dan grup-grup yang lainnya ini membahas kejadian tersebut. Jadi ceritanya ada suatu kota mengadakan sebuah pertandingan panahan ya. Untuk satu kota tersebut ada satu oknum itu dia berlatih panahan di tempat yang tidak mempertimbangkan aspek safety dari sisi tempatnya. Jadi dia itu main panah, tapi di sebelahnya itu ada anak main bola gitu ceritanya. Nah ketika dia lagi berlatih panah pada saat itu, secara tiba-tiba ada anak melintas gitu ya. Ada anak melintas, si pemain itu nyadar juga sih, tapi sayangnya panahnya sudah terlanjur lepas gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mohon maaf, itu panahnya itu tembus ke dadanya gitu ya. Ya alhamdulillah anaknya sih masih bisa ditolong, masih bisa dirawat di rumah sakit, dan masih tertolong sih sebenarnya. Cuman dampak dari setelah itu tidak bisa dibayangkan. Kemudian dampaknya itu waktu itu adalah dilakukan sebuah investigasi
yang akhirnya menyebabkan pemainnya atau atletnya tersebut jadi tersangka. Kemudian alat panahnya itu kebetulan alat panahnya itu kompon gitu ya. Jadi busur komponnya kalau nggak salah itu sekitar 30 jutaan gitu ya. Itu disita oleh pihak berwajib untuk barang bukti. Kemudian nggak cukup sampai di situ, akhirnya beritanya ini dia didemo oleh warga sekitar kejadian. Kemudian dampak berikutnya sampai akhirnya kejuaraan tersebut dibatalkan pada akhirnya. Dan batalkan ya, kalau sudah kejuaraan dibatalkan kan itu repot sekali ya. Contohnya saja uang yang peredaran uang yang sudah terlanjur masuk, yang sudah terlanjur dipergunakan untuk operasional, nah itu kan repot ya. Itu harus dikembalikan lagi, misalnya harus dikembalikan ke pendaftarnya, misalnya kalau ada pendaftar yang minta uangnya balik misalnya, nah itu kan repot gitu ya. Dan kemudian kerepotan lainnya seperti schedule ulang, harus refund sewanya, wah bulet. Jadi ya gitulah. Jadi semua kekacauan itu akhirnya terjadi hanya gara-gara satu oknum saja yang tidak mengindahkan aspek safety dari sisi tempatnya. Jadi mudah-mudahan kami berharap ini tidak membuat kita jadi semakin down, tidak, tapi membuat kita untuk termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dan kita memperbaikinya. Alhamdulillah sejak tahun itu sampai berikutnya sudah tidak ada lagi sih kejadian yang semacam itu, dan ini adalah hal yang baik. Kemudian aspek safety dari aspek lainnya ialah dari aspek perizinan atau regulasi gitu ya. Kenapa kami buat poin seperti ini? Kami berharap bahwa kegiatan panahan ini diketahui oleh pihak yang berwenang gitu ya. Misalnya itu adalah kita bergabung pada asosiasi panahan yang sudah ada dan ikutilah berbagai persyaratannya gitu ya. Jadi misalnya asosiasi panahan yang ada itu adalah Perpani gitu ya, yang kita kenal dengan Persatuan Panahan Indonesia. Itu sudah berdiri sejak tahun 1957 di kota Yogyakarta. Waktu itu ketua pertamanya adalah Sri Paku Alam 7 gitu ya. Nanti di sejarahnya di Google bisa dicek ya untuk lebih detailnya. Itu Perpani ini adalah asosiasi panahan yang pertama dan tertua di Indonesia. Lalu ada nggak asosiasi lain? Ada, seperti misalnya Perpatri, yaitu Persatuan Panahan Tradisional Indonesia. Kemudian ada Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Kemudian ada juga Vespati, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia gitu. Dan beberapa asosiasi yang lainnya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita bikin klub panahan ya kita harus bergabung salah satu dari asosiasi tersebut gitu. Enaknya apa? Nanti kalau kita sudah bergabung, kita enak, nanti kita sudah punya panduan apa-apa aja yang harus dilengkapi. Misalnya lahannya berapa yang disiapkan, alat-alatnya apa aja yang disiapkan, keanggotaannya seperti apa, seragamnya seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Itu lebih enak kalau kita bergabung pada asosiasi ya. Dan yang tak kalah penting ialah kegiatan panahan itu diketahui oleh masyarakat sekitar gitu ya. Jadi ngapain juga kita bikin klub olahraga tapi warga nggak tahu kan, ya kan nggak seru itu kan, jadi sepi tempatnya. Baik Sobat Ajas yang berbahagia,
Demikian sedikit penyampaian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.